Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Zara dari kelas 11 MIPA 3. Jadi saya di sini akan menyampaikan tentang bab 3, yaitu permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Pertama, ketenagakerjaan Indonesia. Indonesia memiliki jumlah penduduk tertinggi di dunia setelah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Hal inilah yang memunculkan suatu permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan. Permasalahan ketenagakerjaan sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi juga dirasakan oleh negara lainnya. Permasalahan ini tidak bisa dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia dan kesempatan kerja. Tidak semua penduduk di suatu negara memiliki kesempatan kerja. Bahkan, penduduk yang berpengalaman dan bekerja pun belum tentu memiliki kesempatan kerja. Sekian dari saya, terima kasih. Yang pertama yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk di suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk yang masuk dalam tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja. Di Indonesia sendiri, penduduk yang masuk usia kerja berumur 15-64 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah orang yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bukan tenaga kerja adalah penduduk di luar usia kerja, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Bukan tenaga kerja ini adalah penduduk yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan untuk bekerja, contohnya anak-anak, lansia, dan pensiunan. 2. Angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang termasuk usia produktif, yaitu penduduk yang berusia 15-64 tahun. Yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja tetapi sementara, tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau menganggur. Bukan angkatan kerja adalah penduduk yang termasuk usia produktif, tetapi tidak mau bekerja atau tidak bekerja, misalnya ibu rumah tangga dan mahasiswa yang masih kuliah. Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di masyarakat. Lapangan pekerja tersebut ada yang sudah ditempati maupun lapangan pekerjaan yang masih kosong. Permasalahan ini menjadi masalah pemerintah di berbagai negara untuk meningkatkan kesempatan kerja. Bahkan semakin rendah kesempatan kerja, maka angkatan kerja semakin besar. Hal ini meningkatnya jumlah pengangguran di sebuah negara. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Adapun permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai berikut. 1. Rendahnya kualitasnya tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja bisa dilihat dari tingkat pendidikannya. Sedangkan tenaga kerja dari Indonesia tingkat pendidikannya masih tergolong rendah. Hal ini berimbas pada rendahnya penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dan berakibat pada rendahnya 2. Jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Meningkatnya jumlah tenaga kerja tidak diikuti dengan meningkatnya jumlah lapangan kerja. Kurangnya lapangan kerja berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran. 3. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Tenaga kerja di Indonesia sebagian besar berada di Pulau Jawa, sedangkan di pulau lainnya kekurangan tenaga kerja di bidang perkebunan, pertanian, dan kehutanan. Di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran, tetapi di luar Pulau Jawa kekurangan tenaga kerja. Jenis tenaga kerja. Tenaga kerja umumnya dapat dibagi menjadi beberapa golongan. 1. Menurut kemampuannya. A. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki riwayat pendidikan yang tinggi. Pendidikan tertinggi pada tenaga kerja terdidik maksimal lulusan S1, sarjana. Contoh dari tenaga kerja terdidik adalah guru, dokter, insinyur, polisi, dan lain sebagainya. B. Yaitu tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang mengandalkan keterampilan atau kemampuan khusus yang dimilikinya.
Tenaga kerja terlatih ini tidak harus orang-orang yang memiliki riwayat pendidikan yang tinggi, namun mampu menguasai keterampilan tertentu dan memiliki daya tangkap yang baik. Contohnya yaitu sopir. Yang C, tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja yang tidak memiliki riwayat pendidikan yang tinggi, namun mampu menguasai keterampilan, misalnya lulusan SD atau SMP. Contohnya yaitu kuli bangunan, buruh cuci, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya GB Enenti. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang sistem upah. Sistem upah yang berlaku di Indonesia. 1. Upah menurut waktu, artinya upah yang dihitung berdasarkan lamanya bekerja, jam, hari, minggu, bulanan. 2. Upah borongan, artinya upah yang berdasarkan kesepakatan bersama suatu proyek tertentu, contohnya seperti bangunan jalanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Upah satuan, artinya upah dihitung berdasarkan banyaknya barang yang dihasilkan. 4. Upah kopartnership, artinya buruh mendapatkan upah tertentu dengan bagian laba berupa saham. 5. Upah dengan sistem bonus, merupakan tambahan upah yang diterima pekerja selain upah tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Zahra dari kelas 11 MIPA 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan lagi tentang materi sistem upah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar. Menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan dari pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah dibedakan menjadi upah nominal dan upah real. Yang pertama, upah nominal, yaitu jumlah upah yang diterima buruh dalam bentuk uang atau upah nominal sebagai upah yang diterima buruh sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan. Yang kedua, upah real, yaitu jumlah barang atau jasa yang dapat dibeli dengan upah nominal. Upah real menggambarkan daya beli dari upah yang diterima buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya akan menjelaskan bagaimana agar kita mudah untuk membedakan jenis upah. Yang pertama, Pak Tono bekerja sebagai supervisor di sebuah toko sepatu. Ia mendapatkan upah sebesar 3 juta per bulannya. Yang kedua, dari upah 3 juta tersebut, Pak Tono digunakan untuk menabung untuk kehidupan sehari-hari dan membiayai anaknya sekolah. Nah, dari ilustrasi kedua tersebut, ilustrasi pertama menunjukkan upah nominal. Upah nominal karena upah nominal adalah sebuah upah yang diterima pekerja secara rutin. Ilustrasi kedua menunjukkan upah real. Upah real yaitu kemampuan dari upah nominal yang diterima para pekerja yang bisa ditukar barang atau jasa. Sekian, terima kasih.